Atas kesediaan waktunya, telah meluangkan waktu untuk acara ngobrol santai sesi 2 kita hari ini. Hari ini kita ada 3 pembicara. Yang pertama itu adalah Pak Insinyur Heri Gunawan MT, kemudian yang kedua itu adalah Ibu Dr. Yusmaria, yang ketiga itu adalah Dr. Insinyur Ki Agus Ahmad Roni. Ngobrol seri santai kita yang kedua ini akan dimoderatori oleh Silaras, mulai dari jam 10 hingga jam 11. Kita buka acara kita hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya berikan acara ini kepada Laras. Laras, silakan. Ya, baiklah. Terima kasih kepada Ibu Marwita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ngobrol santai kita seri 2 ini bertemakan teknik kimia dengan teknologi aplikasi industri. Yang dengan tema yang berbeda hari ini, tentunya narasumber kita juga berbeda. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Margita. Narasumber kita yang pertama itu ada Bapak Insinyur Heri Gunawan. Narasumber kita yang kedua ada Ibu Dr. Yusmaria Novelina, STMSI, dan ada Bapak Dr. Insinyur Ki Agus Ahmad Roni, MT PhD. Narasumber kita hari ini itu semua alumni dari Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Palembang. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu yang telah hadir di sini, telah memenuhi undangan kami untuk ngobrol santai kali ini. Sebelumnya, mengenai tema teknik kimia yang berhubungan dengan teknologi aplikasi industri ini, teknologi industri merupakan penggunaan ilmu, teknik, dan teknologi manufaktur untuk menjadikan produksi lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih efisien. Nah, pengaplikasiannya dalam ilmu teknik kimia itu dapat diaplikasikan untuk merancang alat-alat proses, mengendalikan dan memelihara bahan industri, mengkonstruksi pendirian suatu pabrik, mengadakan penelitian dan pengembangan proses, merencanakan serta mengelola penjualan dan pelayanan. Sebelum masuk ke tema, ada baiknya kita sharing-sharing mengenai pengalaman masing-masing dari narasumber sebagai mahasiswa teknik kimia Universitas Muhammadiyah Palembang. Kemudian langsung menceritakan setelah lulus dari Universitas Muhammadiyah Palembang ini untuk mencari kerjanya apa saja pengalaman manis dan peluang yang dapat dilihat pada saat itu. Dimulai dari Bapak Heri dulu, Pak. Boleh diceritakan pengalamannya? Oke, baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya sedikit memperkenalkan profesi saya dulu dengan Laras ya. Jadi saya Heri Gunawan, angkatan tahun 84 atau angkatan keempat dari Teknik Kimia Muhammadiyah Palembang. Ya. Dan kebetulan saya juga sempat melanjutkan pasca sarjananya, itu angkatan tahun 2017, dan baru selesai kemarin tahun 2019. Ya. Nah, kalau saya bercerita dengan pengalaman mulai tamat kuliah sampai dengan sekarang, saya kebetulan alumninya tamatnya tahun 89, wisudanya tahun 90. Nah, 90 saya memang langsung mencari kerja itu ke kawasannya Lampung. Nah, secara kebetulan
Saya dulu bertiga, satu tim, satu angkatan, yaitu angkatan 84. Jadi kita bertiga ya. Jadi ada almarhum Riantini Eka Subasti, itu istri saya. Yang kedua ke Pak Rozi. Nah, kita bertiga pada waktu itu sama-sama melamar ke Lampung, dan kebetulan saya berdua, saya dan almarhum itu diterima di PT Gula Putih Mataram dari tahun 90. Ya. Nah, saya di sana sebagai kepala jaga atau kepala sip-sip di produksi sampai dengan tahun 98. Nah, tahun 98 perusahaan saya berkembang membuat industri gula yang berikutnya, yaitu di Sweet Indo Lampung tahun 96. Saya di sana sebagai sip-sip, tapi hanya diperbantukan. Dan tahun 98 saya dimutasi ke pabrik yang baru lagi, yaitu ke Indo Lampung Perkasa. Nah, di Indo Lampung Perkasa tahun 98 saya sebagai senior sip-sip, dan tahun 99 saya diangkat sebagai manajer produksi. Jadi manajer produksi dari tahun 99 itu di Indo Lampung Perkasa sampai dengan tahun 2008. Nah, 2008 saya hijrah ke perusahaan yang lain, yaitu ke PT Laju Perdana Indah, yaitu berada lokasinya di Oku Timur, di Blitar. Nah, saya mendirikan pabrik di Oku Timur yang dinamakan pabrik gula Komring. Nah, itu dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015. Nah, tahun 2015 saya dimutasi lagi di grup yang sama, yaitu ke Jawa Tengah, yaitu di Pati, yaitu di pabrik gula. Tapi pabrik gulanya adalah pabrik gula zaman Belanda, yaitu pabrik gula tahun 1875. Nah, jadi saya di sana sebagai general manager di PT Laju Perdana Indah di Pati. Dan tahun 2016 akhir sampai dengan saat ini saya hijrah lagi ke PT Pratama Nusantara Sakti. Nah, saya di sini baru membangun pabrik baru, yaitu dari tahun 2017, dan tahun 2020 ini baru mulai komisioning, dan saat ini sedang mulai beroperasi untuk memproduksi gula. Nah, jadi saya secara singkat, saya ini semenjak tamat itu kerja hanya di industri gula. Jadi kurang lebih 30 tahun. Nah, jadi saya cinta dengan gula. Ya, mudah-mudahan ya ini sangat bermanfaat menurut saya. Nah, jadi karena teknik kimia ternyata sangat berguna di industri gula. Kenapa? Nah, karena banyak hal yang kita pelajari waktu kita di kuliah, nah itu juga sangat-sangat bermanfaat di industri gula. Jadi kita harus betul-betul bisa memanfaatkan ilmu dan pengalaman kita yang ada. Ya, mungkin itu aja dulu sementara untuk perkenalan singkatnya. Jadi saya di industri gula dari tahun 90 hingga saat ini, jadi udah tahun yang ke-30. Ya, saya kira demikian sementara. Silakan, Laras. Ya. Bapak sekarang jabatannya sebagai General Manager Factory ya Pak di PT. Ya, jadi saya sekarang jabatannya di PT Pratama Nusantara Sakti sebagai General Manager Factory. Nah, itu membawahin 3 manajer yang ada di factory, yaitu manajer produksi, ada manajer engineering, ada manajer QC. Nah, jadi saya mengatur strategi operasional pabrik gula di PT Pratama Nusantara Sakti ini, mulai dari tembung masuk hingga menjadi gula produksi. Masya Allah. Nah, terima kasih Pak sudah sharing pengalamannya. Langsung ke Bapak
dekan kita, Bapak Dr. Insinyur Ki Agus Ahmad Roni, MT PhD. Boleh diceritakan Pak pengalamannya selama masih di kuliah, terus peluang yang dilihat sehingga bisa sampai sekarang ini Bapak? Boleh dihidupkan itunya Pak, suaranya? Oke, tes. Suaranya sudah bisa didengar? Ya, sudah bisa. Oke. Ya, oke. Terima kasih Mbak Rara, Mbak Raras ya? Ya, Mbak Laras ya. Jadi yang kami hormati senior kami Kak Heri Gunawan dan Adinda Yus Maria ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'di. Ya, Laraswati, sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan tadi ya. Jadi ada sedikit pengalaman ya yang mungkin saya juga bisa sharing di sini. Jadi untuk semuanya, terutama untuk memotivasi ya adik-adik mahasiswa kita yang sekarang sedang menimba ilmu di Prodi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palembang. Ya, jadi apa yang disampaikan Kak Heri tadi, beliau ini adalah guru saya dulu ya. Beliau adalah asisten saya, mengasistensi saya tahun 89 ya. Jadi saya adalah angkatan 88, jadi saya tamat SMA, kebenaran saya dari STM Kimia, dan saya melanjutkan ke Teknik Kimia. Nah, jadi sebagai sharing ya, yang mungkin pada saat itu saya termasuk anak lulusan SMA yang kurang beruntung ya dalam ekonomi ya. Jadi saya harus kuliah, keinginan saya ingin kuliah tapi harus juga bekerja gitu. Karena saya ada 8 bersaudara dan saya anak yang tertua ya. Nah, jadi saya harus menghidupi adik-adik saya juga. Waktu itu makanya saya tidak mengikuti untuk tes di universitas negeri. Jadi memang jadi memang saya ingin kuliahnya di sore hari dan paginya saya bisa bekerja. Nah, jadi untuk itulah saya, karena dari STM Kimia, ya saya melanjutkannya ya sesuai dengan linearitasnya ya. Jadi saya masuk ke Teknik Kimia tahun 88. Nah, jadi saya angkatan 88 ya, angkatan ke-8 ya dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palembang ini. Nah, jadi mungkin dalam menimbah ilmu ya selama di Prodi Teknik Kimia ya, kebenaran pada saat itu ya mungkin apa yang diceritakan Pak Mansur Hussein jadi atau KIIN ya. Jadi saat itu memang kita kuliahnya itu sangat memprihatinkan ya pada saat itu ya. Jadi kuliahnya pindah-pindah tempat karena memang belum ada tempat yang permanen ya, dan pada saat itu juga kita masih menggunakan sistem kuliah dua kali ujian. Jadi pada ujian kalau sudah lulus lokal, kita harus ada ujian negara namanya ya. Jadi memang pada saat itu kita masih menginduk ke Unsri. Jadi kita tidak bisa kalau lulus lokal langsung bisa selesai, tapi harus mengikuti ujian negara dan soal-soalnya semuanya dibuat oleh Unsri.
Dan kebenaran juga pada saat kami dulu hampir lebih dari 70% ya, itu dosen-dosennya adalah dosen-dosen Unsri gitu. Nah jadi ya alhamdulillah, jadi kalau dari awal ya, kalau Kak Heri ya, itu memang sudah kelihatan bakal memang mau kerja di pabrik gitu. Jadi luar biasa beliau itu. Begitu juga Kak Mansur, ya Kak Iin. Jadi kelihatan dari mahasiswa, dari mereka membimbing kami ya, itu kelihatan sekali dan terbukti ya setelah lulus mereka sukses ya di luar ya. Jadi memang kita ya di teknik kimia itu kita harus benar-benar serius ya. Jadi serius untuk belajar ya, apalagi di era yang sekarang ini kita harus benar-benar mempunyai kemampuan ya, selain dari hard skill kita juga harus mempunyai kemampuan soft skill. Nah jadi itu yang mungkin sebagai introduction dari saya. Nanti kita berkembang ya, bisa kita sharing-sharingan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Raras. Ya, terima kasih Pak atas pengalaman dan sharing-sharingnya. Kepada Ibu Dr. Yus Maria Novelina STMSI yang sekarang menjabat sebagai manajer teknis penyelenggara uji profesiensi Balai Besar Industri Agro. Dipersilakan Bu. Bu, boleh diaktifkan suaranya? Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya hari ini ingin sharing ke teman-teman dan kepada Bapak Roni selaku dekan. Saya senang sekali maksudnya diberi kesempatan hari ini untuk menyampaikan apa yang pengalaman, kemudian istilahnya apa ya, strategi-strategi yang dulu pada saat saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Palembang itu diaplikasikan pada pekerjaan yang saya lakukan. Nah, untuk perkenalannya, nama saya Yus Maria Novelina. Pada saat saya masuk di Universitas Muhammadiyah Palembang itu, saya sudah bekerja, alhamdulillah pada saat itu di Baristan. Kalau sekarang namanya Baristan Palembang, dulu Balai Industri Palembang. Nah, di sana saya alhamdulillah bertemu dengan senior-senior dari UMP ya, termasuk itu Kak Iin, kemudian ada Mbak Rahmaniar, kemudian Kak Eni Effendi, dan ada beberapa lagi ya, siapa lagi ya? Ada Kak Harun gitu ya di sana. Nah, dari yang saya lihat dari mereka itu benar-benar komitmennya bagus sekali, dan saya nanya gitu. Kebetulan saya itu waktu itu ampulan ya, jadi intinya saya akan melanjutkan S1 saya untuk bidang yang saya tekuni yaitu kimia, dan saya tertarik ke Universitas Muhammadiyah Palembang. Jadi saya masuk tahun 96, ada pengalaman tuh waktu itu tahun semester awal saya itu nggak bisa ikut ujian. Dan waktu karena saya ada tugas dari kantor harus training selama 1 bulan. Jadi pada saat ujian itu saya 0 semua itu. Kalau kita tidak punya tekad dan tidak ingin melanjutkan, udah aja berhenti gitu kan. Tapi saya nggak mau. Saya harus mengulang apa yang saya ketertinggalan yang saya dapatkan pada saat join dengan Universitas Muhammadiyah Palembang. Saya tidak putus asa, saya lanjutkan, kemudian saya alhamdulillah lulus tahun 98 gitu. Kemudian dari pengalaman saya waktu kuliah itu banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan. Saya mungkin lebih muda lagi dari Bapak Roni tadi angkatan 8, saya 2 kalinya Pak Roni. Jadi saya angkatan 16. Karena saya masuk tahun 96 gitu ya.
Kemudian setelah itu saya mulai bekerja di laboratorium karena saya memang suka di laboratorium dan background saya memang dari analis awalnya gitu. Tapi menurut saya dengan belajar teknik kimia ini wawasan saya menjadi lebih berkembang karena saya jadi tahu bagaimana proses di suatu pabrik, kemudian bagaimana cara membuat sesuatu dan sebagainya. Nah, ini yang menjadikan bekal saya sebagai orang di laboratorium untuk tahu kenapa ya hasil analisisnya seperti ini. Jadi bisa dirunut gitu ke proses pabriknya. Kemudian saya di 2000 bulan Agustus saya harus pindah ke Bogor karena orang tua saya sakit waktu itu. Saya pindah ke Balai Besar Industri Agro itu dari bulan Agustus 2000, kemudian alhamdulillah dapat kesempatan untuk sekolah lagi di 2006 mengambil jurusan kimia di Universitas Indonesia. Kemudian saya lanjut lagi. Saat itu saya sebagai deputi manajer teknis di laboratorium instrumen di Balai Besar Industri Agro. Nah, apa yang saya dapatkan selama ini, saya ingin semua itu menjadi motivasi buat adik-adik yang masih kuliah ataupun yang akan melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah. Jadi jangan ragu untuk mengambil jurusan teknik kimia di Universitas Muhammadiyah ini karena kita akan banyak menerima masukan-masukan dan ilmu-ilmu baru yang berbeda dengan jurusan-jurusan lainnya. Tak lama nanti kita nak pergi. Mungkin itu saja dulu untuk pembukaan. Terima kasih Mbak Laras. Nak itu. Langsung saja dengan ke temanya ya Bu. Kan Ibu sekarang bekerja di Balai Besar Industri Agro Bogor. Nah, apa saja pengalaman Ibu bekerja di pemerintahan khususnya di BBIA, Bu? Cakap sama nanti kita pergi ke itu. Bu, kita pergi ke Bu Ernanya di mute dulu, bisa nggak? Kasihan Iya. ya. Oh, iya. Tolong Bu Erna. Baik, Mbak Laras boleh diulang tadi? Ya, sekarang kan Ibu sebagai manajer teknis penyelenggara uji profesiensi Balai Besar Industri Agro di Bogor kan Bu? Ya, nah, betul. Ya, apa saja pengalaman Ibu bekerja di pemerintahan khususnya di BBIA itu? Baik, kalau yang namanya pengalaman, alhamdulillah saya banyak diberi kesempatan untuk mengikuti beberapa event-event di Balai Besar Industri Agro. Salah satunya adalah training-training yang diberikan untuk menambah wawasan di bidang kimia, terutama di laboratorium. Jadi saya diberi kesempatan waktu itu untuk training di Australia, kemudian di Jepang, di Malaysia, dan di Singapura. Nah, alhamdulillah dengan ilmu-ilmu itu saya bisa menambah wawasan saya dan bisa memberikan juga istilahnya layanan jasa kepada masyarakat industri yang ada di Indonesia. Dan saat ini alhamdulillah saya diajak join istilahnya bergabung dengan Komite Akreditasi Nasional dalam rangka mengakreditasi laboratorium-laboratorium yang ada di seluruh Indonesia, baik di pemerintahan maupun dari industri. Nah, di industri-industri yang pernah saya datangi itu mulai dari pupuk, kemudian pestisida, kemudian pangan, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian di industri-industri
yang berhubungan dengan minyak kelapa sawit juga. Kemudian yang terakhir di tahun 2000 ini saya baru bergabung dengan penyelenggara uji profisiensi. Nah, di sana itu apa sih yang dinamakan proficiency testing itu ya? Istilahnya penyelenggara uji profisiensi itu adalah instansi ataupun suatu tempat yang menyelenggarakan ataupun menyiapkan bahan-bahan yang akan dibagikan, istilahnya kepada seluruh baik industri maupun laboratorium yang akan mengikuti proficiency testing atau namanya uji banding. Jadi untuk mengetahui kemampuan si laboratorium itu untuk melakukan pengujian terhadap satu parameter uji ataupun lebih parameter yang bisa dilakukan di laboratoriumnya. Gitu. Demikian Mbak Laras. Ya. BBIA itu untuk meneliti aja ya, Bu? BBIA bukan untuk meneliti saja. Selama ini memang Balai Besar Industri Agro itu kan di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Nah, sekarang kan ada wacana dari pemerintah bahwa penelitian itu kemungkinan nanti akan dipindahkan ke BRIN, ya kan? Tapi wallahu alam kapannya, hanya mungkin ke depannya kita tidak lagi berdampingan dengan penelitian. Jadi SK dan surat keputusannya saya juga belum banyak mempelajari ya, karena saya memang bukan menjadi bagian dari peneliti yang ada di sana, tapi saya menjadi istilahnya apa ya, penguji mutu barang gitu. Tapi ini juga karena saya baru selesai sekolah, jadi belum kembali menjadi bagian dari jabatan fungsional yang ada di Kementerian Perindustrian itu. Ya, Mbak. Ya. Nanti ada pertanyaan lagi ya, Bu. Langsung saja kepada Bapak Heri. Heri dulu. Kepada Pak Heri, mengenai teknologi aplikasi industri ini, apa saja yang Bapak siapkan untuk kerja di pabrik gula? Tolong diceritakan, Pak, seperti apa jika tempat industri Bapak bekerja itu, jika dikaitkan dengan teknologi aplikasi industri? Ya, jadi mungkin kalau saya ceritakan dengan hubungannya dengan teknik kimia ya, jadi supaya adik-adik yang di teknik kimia itu punya semangat yang tinggi, bahwasannya ilmu teknik kimia itu akan terpakai di mana saja. Ya, itu yang paling penting satu itu. Jadi ilmu teknik kimia itu akan terpakai di mana saja, seperti tadi Bu Ius tadi kan dia terpakai sekali karena dia bergerak di laboratorium. Nah, sedangkan saya itu bergeraknya di operasional. Nah, jadi kita waktu zaman kuliah itu kan ada pelajaran unit operasi, terus ada pelajaran AIK, alat industri kimia, terus ada kimia kualitatif, kimia kuantitatif, ada kimia fisika. Nah, ternyata di industri gula ya, ini semuanya terpakai. Nah, jadi saya sebagai seorang teknik kimia sangat bangga sekali kerja di industri gula. Nah, kenapa? Ilmu yang kita dapatkan di bangku kuliah itu betul-betul bisa diterapkan semua secara menyeluruh di industri gula. Ya, jadi seperti sekarang kalau saya dulu waktu awal saya masih level rendah. Nah, itu kita masih kepala seksi, terus kepala bagian. Nah, sekarang kepala pabrik. Nah, kepala pabrik mau nggak mau akhirnya kita akan belajar kembali tentang industri kimia. Jadi teknik kimia kita akan terpakai lagi. Nah, makanya jadi kalau di industri gula itu kita akan mengetahui adalah perubahan dari fisik, berubah fisik menjadi bahan kimia, nanti bahan kimia nanti berubah lagi jadi ke fisik lagi. Nah, jadi ini
sangat-sangat bermanfaat kalau menurut saya. Nah, terus kalau kita kembalikan dengan apa? Dengan motivasi diri. Kalau saya sebut kepada diri saya itu saya harus punya motivasi diri. Ya. Jadi motivasinya kalau dari saya selalu punya prinsip bahwasannya untuk menjadi seorang pemimpin di satu industri itu tidak gampang, tapi tidak susah. Nah, kenapa ini saya katakan tidak gampang dan tidak susah? Ternyata dengan kita sudah punya background pendidikan khususnya di teknik kimia, ya, berarti kan kita sudah punya pengetahuan yang cukup, ya, pengetahuan yang cukup waktu saat kita di bangku kuliah, dan kita selesai kuliah, otomatis juga kita punya kemampuan yang cukup. Iya, Pak. Nah, sehingga dengan kita punya kemampuan yang cukup, didorong dengan kita punya kemauan di dalam bekerja, ya, di dalam bekerja. Nah, sehingga kita akan semakin bisa meningkatkan kemampuan kita di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita selaku seorang pemimpin. Nah, maka saya tambahin lagi untuk jadi seorang pemimpin, tambahan satu lagi yaitu punya keberanian. Keberanian di dalam mengambil keputusan, karena pemimpin itu harus mengambil suatu keputusan. Nah, yang berikutnya, saya selalu meningkatkan motivasi diri. Motivasi diri untuk kita menjadi seorang yang sukses. Nah, menjadi orang yang sukses itu juga tidak gampang, tapi juga menurut saya juga tidak sulit. Nah, kenapa? Karena yang paling penting kita harus tahu dulu makna daripada sukses. Makanya sukses itu sendiri saya ambil huruf satu persatu. S, U, K, S, E, ya, S, ya kan? Itu sukses kan? Nah, makanya sukses itu harus punya motivasi diri kita. S yang pertama itu saya tambah huruf U di depannya. Jadi harus usaha. Nah, jadi kalau kita pengen jadi orang yang sukses, ya kita harus selalu berusaha. Berusaha dan tidak boleh stagnan. Dan tidak pernah boleh berhenti belajar. Nah, makanya tadi saya bilang, kalau Pak Roni bilang, Pak Roni sempat jadi mahasiswa saya, tapi kemarin saya jadi mahasiswa Pak Roni. Gitu. Nah, jadi berarti apa? Kita tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti berusaha, belajar, mencari ilmu pengetahuan. Ya kan? Nah, sedangkan huruf U-nya, kita harus terus. Jadi, huruf U-nya saya tambahin dah kata di depan ter, dan diakhiri dengan huruf F. Jadi terus. Nah, jadi tadi kalau di depannya usaha, maka kita harus berusaha secara terus-menerus. Tidak boleh berhenti. Kembali lagi, tidak boleh berhenti, tidak boleh stagnan di tempat. Nah, sedangkan K, kalau saya tambahin huruf di depannya, kalimat di depannya, mes, dan diakhiri dengan ifun, maka meskipun. Nah, jadi meskipun kondisi kayak apapun, kembali lagi, kita harus tetap terus berusaha. Ya, meskipun. Nah, jadi sedangkan I-nya, itu adalah kita tambahin dengan situa. Jadi, situa diakhirin dengan I. Makanya saya sudah tua, tidak pernah berhenti belajar. Makanya kita baca situa I, jadi situasi jadinya. Ya kan? Nah, jadi kita harus dan tidak berhenti melihat kondisi apapun, ya tetap harus berusaha. Jadi kembali kalimat awalnya adalah berusaha. Maka huruf E-nya kita tambahin di depannya S, di belakangnya dengan makin, maka semakin. Jadi dibaca semakin, ya kan? Nah, dengan semakin apapun kita harus berusaha, insya Allah di belakangnya tadi adalah S yang terakhir. Kita tambah dengan ulit, jadi sulit. Maka singkatannya adalah usahalah terus meskipun situasi semakin sulit. Apalagi dengan kondisi
ekonomi, kondisi negara seperti sekarang ini, nah kita harus kalau pengen menjadi orang yang sukses, yaitu tadi harus selalu berusaha, usaha terus meskipun situasi semakin sulit. Nah, jadi buat adik-adik khususnya Laras ya, jadi jangan putus, jangan patah semangat dengan kondisi sekarang kamu kuliah dengan online, nah berarti tidak menutup kemungkinan belajar pun dimanapun tetap bisa. Seperti sekarang kita diskusi, sharing, berbagi pengalaman, ya tidak tatap muka, ya kan? Nah, tapi bisa anytime. Nah, jadi kalau saya ceritakan sedikit lagi tambahan, kalau pengalaman semenjak saya di industri gula, saya juga satu pesan saya buat adik Laras, ya buat adik-adik yang lain. Karena kalau saya ini kelemahan saya cuma satu. Nah, makanya tolong kelemahan itu jangan selalu ditanamkan di sini. Karena di sini nih yang merusak. Karena kita selalu berkata tidak. Nah, jadi usahakan buat adik Laras, janganlah kita tanamkan di otak kita ini tidak. Karena saya pernah menanamkan itu tidak, akhirnya sampai hari ini juga tidak punya kemampuan. Nah, kenapa? Karena saya selalu berbicara, saya tidak bisa berbahasa Inggris. Nah, ujung-ujungnya sampai sekarang, apapun, selalu sulit saya untuk belajar bahasa Inggris. Nah, padahal saya sudah keliling kemana-mana. Jadi, sudah pernah ke Thailand, sudah pernah training di Cina itu 3 minggu, pernah ke Australia, ya kan? Pernah di India. Nah, dengan komunikasi bahasa Inggris yang kurang, itu akan menjadi buat sulit. Nah, makanya buat adik Laras, buat teman-teman di teknik kimia, saya selalu pesankan, mulai dari sekarang, jangan kita coba tanamkan kata-kata tidak. Makanya saya di dalam bekerja, saya tidak pernah menyatakan tidak bisa. Jadi saya selalu jawabnya bisa. Apapun kesulitannya, harus bisa. Nah, sehingga memotivasi diri kita untuk berusaha untuk bisa. Nah, jadi saya kira mungkin itu yang motivasi awal. Nanti kalaupun ada diskusi lagi, ya monggo silakan. Itu aja dulu, Laras. Terima kasih. Iya, itu satu pesan itu kayak mindset ya Pak? Iya, jadi mindset itu yang harus kita tanamkan kepada kita, bahwasannya jangan sampai kita tanamkan bahwasannya kita tuh ibarat kata, kalau istilah saya, belum apa-apa kita sudah kalah sebelum berperang. Nah, jadi kita berperang dulu, ya, berperang dulu. Kalau kalah, nah itu baru kita kembalikan. Inilah takdir saya, gitu kan. Nah, jadi mindset ini harus kita rubah. Makanya saya kebetulan kakak-kakak kelas kamu ada 2 orang yang ada ikut saya sekarang. Itu namanya juga kebetulan Laras juga. Terus yang kedua ada Gilang Dirga kalau nggak salah. Terus satu lagi si Rido. Nah, itu 3 orang anak teknik kimia mulai dari tahun 2019 kemarin ikut bergabung sama saya. Nah, itu saya selalu tanamkan kepada mereka, jangan punya mindset kita tidak bisa, apalagi kita orang teknik kimia. Teknik kimia itu kalau menurut saya adalah seorang yang punya ilmu yang serba bisa, ya kan? Kenapa? Kita juga tahu dengan boiler, kita tahu dengan pompa, kita tahu dengan semua mesin. Karena kita tadi belajar di alat industri kimia, jadi kita kenal semua alat. Nah, makanya dengan kita punya kemampuan dan kemauan, ya insya Allah kita bisa menguasai itu. Baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Lanjut ke Bapak Dekan. Kami di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palembang. Pak, Bapak kan sekarang sudah menjadi dekan yang tentunya dulu tidak terpikir dan Bapak ada peluang kuliah di luar negeri. Apakah peluang kuliah di luar negeri bisa didapatkan dengan berkuliah di Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah? Bagaimana caranya, Pak? Dan apa yang Bapak alami dalam menyelesaikan studi sampai ke Prancis? Boleh dihidupkan suaranya, Pak? Bapak Dekan? Ya, oke. Terima kasih, Mbak Laras ya. Ya, jadi kalau saya mengulang sedikit ya, jadi pengalaman saya, jadi karena memang saya mempunyai tanggung jawab ya, seperti yang saya katakan tadi di awal,
mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap keluarga saya. Ya, jadi ya saya angkatan 88 dan saya selesainya itu angkatan 92. Ya, 92 akhir ya. Nah, jadi karena apa yang disampaikan Pak Heri tadi ya, karena saya mempunyai tanggung jawab yang besar dan saya harus belajar dengan sungguh-sungguh ya. Karena saya adalah anak yang tertua, sehingga saya harus memberikan contoh yang baik untuk adik-adik saya. Nah, jadi saya belajar sambil bekerja. Jadi saya waktu itu ya bekerja, yaitu memarkir mobil, motor ya, yang dulu di tempat Biskup Internasional ya. Sekarang ini IP ya, International Plaza. Dulu sebelum IP itu ada namanya Biskup Internasional dan di situ daerah kekuasaan saya. Saya parkir mobil, motor di situ untuk mencari duit ya, untuk membiayai kuliah saya. Nah, alhamdulillah, jadi semester 3 saya sudah diajak oleh Ibu Umi Kalsum ya sebagai asisten laboratorium. Nah, itu juga menambah ya pemasukan saya, dan saya juga bertambah semangat ya untuk belajar, dan akhirnya saya juga bisa tamat tepat waktu ya. Jadi tahun 92 saya tamat. Dan waktu saya tamat ya, itu saya sempat ikut-ikutan melamar kerja ya. Itulah pertama kali saya melamar kerja, baru sekali itu ya seumur hidup saya. Dan saya melamar waktu itu di Krakatau Steel ya. Alhamdulillah beberapa tahapan sudah saya lalui dan alhamdulillah saya diterima. Jadi ada 8 orang yang saya waktu itu diterima, 7 orangnya dari Unsri ya, dan saya sendiri dari Muhammadiyah Palembang. Nah, di sisi yang lain saya dipanggil oleh Pak Azari Sures ya. Nah, itu ketua prodi pertama di Teknik Kimia Muhammadiyah, dan dia meminta saya untuk membantu beliau ya untuk menjadi dosen ya sebagai kader di Universitas Muhammadiyah Palembang. Nah, itu memang terus terang sangat membuat saya benar-benar bimbang ya. Di satu sisi saya sudah diterima di Krakatau Steel, di sisi lain saya ditawarin untuk menjadi dosen dan dijanjikan ingin disekolahkan gitu. Jadi pada saat itu ya. Terus terang kalau dalam segi income ya, Krakatau Steel itu menawarkan saya waktu itu salary-nya itu 12 kalinya ya gaji untuk seorang dosen gitu ya. Ya, tapi dengan pertimbangan yang lama ya, saya memutuskan walaupun salary-nya kecil, saya tetap ingin menjadi dosen karena saya tidak keluar dari Palembang ya, karena saya harus mengurusi adik-adik saya yang 7 orang itu. Ya. Jadi itu yang menjadi pilihan saya menjadi dosen gitu. Nah, sejak saat itulah saya berusaha ya, prinsip saya dimanapun saya, apapun pekerjaan saya harus mencintai pekerjaan itu ya. Jadi kita harus bersyukur ya dengan apa yang kita dapatkan, dan setelah itu kita harus serius ya untuk supaya kita bisa berkarir di tempat itu ya. Nah, jadi alhamdulillah, jadi Pak Sures juga menepati janjinya, Pak Azari Sures ya, itu beliau sangat berjasa ya, menepati janjinya, dan saya diikutkan tes ya tahun 95 di Universitas Gadjah Mada ya. Banyak ya dosen-dosen kita ikut tes, dan alhamdulillah saya beruntung sehingga saya bisa melanjutkan S2 saya di Teknik Kimia Gadjah Mada ya. Dan begitulah ya, jadi untuk memotivasi ya untuk kepada mahasiswa sekarang ya, pada saat kuliah di S2 di Teknik Kimia UGM ya, apa yang saya dapatkan di Muhammadiyah Palembang ya, itu benar-benar sudah menjadi modal saya ya.
Jadi saya sangat terbantu dan saya bisa mengikuti ya perkuliahan di sana. Ya, jadi sebenarnya kuliah itu tergantung pada diri kita sendiri. Ya, jadi dimanapun kita kuliah menimba ilmu, ya itu kita ya seperti saya juga sampaikan dengan mahasiswa sekarang ini pada perkuliahan saya pertama, saya selalu mengatakan bahwa ya pengembangan diri itu yang persentasenya lebih besar. Ya, jadi mungkin di kuliah itu cuma mungkin dapat ya sekitar 30%-an ya ilmu. Tapi untuk supaya dia jadi 100%, kita harus mengembangkan diri. Ya. Mengembangkan diri sendiri, kita harus berbuat ya. Karena kita tidak mungkin bisa untuk mengharapkan apa yang kita dapat di bangku kuliah. Ya. Kita harus berkembang. Nah, jadi itulah yang modal saya, sehingga saya juga bisa selesai di Gajah Mada, ya, yang awalnya mungkin ya orang-orang ya itu teman-teman saya itu ada 14 orang ya seangkatan saya di Gajah Mada itu yang menganggap saya awalnya mungkin ya ini lulusan hanya dari perguruan tinggi swasta gitu, ya, dan ada di daerah Sumatera gitu ya, tidak saya mungkin mereka beranggapan ya tidak ya mempunyai sesuatu lah ya. Nah, tapi karena kita punya modal, punya tekad dan semangat ya, itulah yang saya miliki. Alhamdulillah ya saya bisa selesai tepat waktu dan saya bisa sama dengan mereka ya yang alumni dari UGM, alumni dari ITB ya, ada juga alumni dari USU ya dan lain-lain, ya ternyata tidak kalah ya apa yang kita dapatkan selama menjadi mahasiswa Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Palembang. Jadi sama saja. Jadi kalau pada saat kita punya prinsip, kalau pada saat kita sudah terjun ke kolam renang dan kita basah, ya kita harus berusaha untuk selamat ya, agar tidak tenggelam gitu ya. Nah itu, jadi apa yang disampaikan Kak Heri tadi ya, di awal kuliah juga saya sudah sampaikan di era sekarang ini, di era kami dulu itu tidak sesulit di era sekarang untuk mendapatkan pekerjaan ya. Persaingan begitu luas, era sekarang ini adalah era industrial 4.0 ya. Ada juga era disruptif ya. Nah, jadi perkembangan teknologi itu mengharuskan kita untuk benar-benar menguasai soft skill ya. Jadi mau tidak mau ya. Jadi apa yang didapat di bangku kuliah yang sekarang ini sedang dilalui oleh mahasiswa ya, itu harus dikembangkan ya. Ilmu dari kuliah itu jangan begitu sangat diharapkan ya. Ya boleh sebagai referensi, boleh juga sebagai dasar-dasar pengetahuan, tapi pengembangan diri sendiri ya itu tetap harus dilakukan dan itu persentasenya lebih besar ya. Nah, jadi untuk anak-anakku mahasiswa teknik kimia ya, adik-adik sekalian, ya kita juga harus membedakan ada 3 kimia di jurusan itu. Ya, jurusan yang sedang ada ya pada saat ini, ada yang namanya pendidikan kimia, ya, ada juga yang namanya MIPA kimia, ada yang namanya teknik kimia. Nah, itu kalau ditanya mahasiswa apa, jangan bilang mahasiswa kimia, harus ada teknik kimianya. Karena itu beda sekali ketiganya. Jadi kalau kimia itu memang mereka belajar masalah reaksi kimia, mekanisme kimia, ya, yang sifatnya dasar ya. Nah, jadi sedangkan pendidikan kimia ya tentu saja dia arahnya pendidikan untuk mengetahui kimia itu gitu ya, dan untuk diajarkan ke
ke murid-murid ataupun siswa-siswa di sekolah. Nah, beda dengan teknik kimia. Teknik kimia ini adalah gabungan antara teknik dan kimia, gitu, ya. Jadi di teknik kimia kita itu belajar, ya, kimia itu cuma 25%, ya. Selebihnya itu kita belajar matematika, ya, kita belajar fisika, kita juga belajar apa namanya biologi, ada juga ya pelajaran mikrobiologi, terus kita juga ada belajar ekonomi, ya. Jadi kombinasi beberapa mata pelajaran di situ. Dan kimia itu adalah bagian kecil, ya. Jadi jangan apa namanya selalu beranggapan kita semuanya belajar kimia, ya. Nah, jadi kalau kita memang orientasinya kepada kerja di industri kimia, ya. Ya, jadi memang apa namanya peluang-peluang sarjana teknik kimia itu sangat luas sekali. Jadi era sekarang ini, era Industrial 4.0 ini, teknologi atau teknik itu adalah panglimanya. Jadi berbanggalah jadi mahasiswa teknik gitu, ya. Jadi era kita sekarang ini era teknologi, dan itu orang teknik yang menjadi panglimanya, ya. Nah, sekarang tergantung kita, ya, penempatan diri kita itu di mana, ya, di mana, dan kita harus seperti kata Pak Jokowi, ya, kita itu jangan lebih baik dari kita yang dulu, tapi kita harus lebih baik dari orang lain, gitu. Nah, itu yang harus ditanamkan. Berarti apa? Kita harus lebih dari orang sehingga kita bisa diutamakan orang, gitu, ya. Nah, jadi apa namanya sekarang ini terutama, ya, jadi memang nanti diberlakukan memang untuk angkatan yang baru, ya. Tapi apa namanya mahasiswa untuk angkatan yang lama, yang 2019 ke bawah, ya, itu juga harus apa namanya mengikuti, apa namanya menindaklanjuti juga, ya. Nah, di sekarang ini kan sudah diberlakukan apa namanya kampus merdeka, ya. Itu pemerintah sudah memang benar-benar sangat mengetahui permasalahan yang ada sekarang. Ya, permasalahan sekarang ini dianggap bahwasannya mahasiswa atau alumni itu, ya, atau apa namanya perguruan tinggi itu hanya mengajarkan kita di kolam renang. Nah, jadi di kolam renang, jadi perguruan tinggi itu kalau menurut Mas Nadim itu dianggap sebagai kolam renang, ya. Sedangkan dunia kerja itu adalah laut luas, laut lepas, ya. Nah, jadi di perguruan tinggi kita itu diajarkan berenang dengan gaya bermacam-macam gaya, tapi dalam kolam renang yang terukur, yang semuanya difasilitasi, tidak ada tantangan di situ, ya. Sedangkan dunia kerja itu adalah laut lepas yang ada karang, yang ada ikan buasnya, ada petir, ya. Nah, itu sangat berbeda. Jadi walaupun nanti kita belajar di kolam renang itu mahir sekali, ya, dalam arti mendapatkan indeks prestasi 4,0 misalnya. Tapi pada saat dibawa ke lautan itu cemas, ya. Cemas, ya, tidak bisa beradaptasi. Nah, ini yang diharapkan dengan pembelajaran sekarang ini, ya, yang namanya kampus merdeka ini. Nah, kampus merdeka ini jadi ada 5 semester itu yang belajar di kolam renang, 3 semesternya kita akan dibawa ke realitanya, ya. Jadi dengan magang, dengan pertukaran pelajar. Jadi mahasiswa teknik kimia itu nanti Muhammadiyah itu bisa belajar bisa ngambil mata kuliah di Unsri, bisa mengambil mata kuliah di ITB, ya, tergantung dari MOU yang sudah dilakukan perguruan tinggi itu. Nah, itu memang untuk angkatan yang baru. Tapi untuk angkatan-angkatan yang lama, itu bisa menyesuaikan, karena eranya pemerintah sudah membaca itu. Nah, jadi untuk mahasiswa sekarang, perdalamlah, ya. Perdalamlah soft skill itu. Jangan sampai nanti apa yang disampaikan Pak Heri tadi, ya, Kakanda Heri, bahwasanya setelah tamat baru mau mulai. Jadi mulailah dari sekarang, ya, dari semester 1 kalau saya
di pembelajaran awal saya sudah sering memberi motivasi kepada mahasiswa. Mulai sekarang, mulai semester 1 inilah Anda menjadi mahasiswa, Anda juga harus tanamkan, ya, belajarlah bahasa asing, ya, terus belajarlah pemrograman, ya, komputer, ya, karena IT itu tidak akan pernah mati dan selalu berkembang. Jadi dua itulah modal. Jadi kalau Anda nanti bisa Ya, berbahasa asing dan teknologi yang Anda kuasai itu bagus, tentu saja akan membantu Anda semuanya. Ya, nah itu. Ya, terima kasih. Oke, saya kalau sudah ngomong itulah dosen ya Pak, Kak Eri ya. Kalau sudah diberi peluang untuk ngomong terlalu panjang jadi. Ya, oke, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak, sudah panjang lebar Bapak menjelaskan. Ini sudah penghujung waktu Pak. Langsung saja saya membacakan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Ya. Adapun dari Bu Yus Maria Novelina itu harus lebih banyak pengalaman untuk diikuti. Nah, langsung saja ke Bapak yang Heri tadi, kesimpulannya sukses. Sukses itu adalah usaha terus meskipun situasi semakin sulit. Lanjutnya ke kesimpulan dari Bapak Dekan. Di teknik kimia itu adalah merupakan jurusan yang melahirkan alumni yang dapat dihandalkan. Lalu di teknik kimia ini membuktikan bahwa dari alumni dari teknik kimia Universitas Muhammadiyah ini berkualitas dan fasilitas yang lengkap bisa melahirkan lulusan yang handal sekarang ini. Dan prospek kerja dari jurusan teknik kimia Universitas Muhammadiyah Palembang ini luas dan mendidik mahasiswa menjadi sarjana teknik yang siap pakai. Terima kasih saya ucapkan untuk bapak-bapak dan ibu narasumber yang telah menyampaikan pengalaman dan ilmunya. Semoga yang disampaikan ini tadi bermanfaat dan semoga menjadi amalan bagi bapak-bapak dan ibu sekalian. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Ya. Saya ucapkan juga terima kasih untuk yang telah menyaksikan Ngobrol Santai seri 2 ini. Bertemu lagi di Ngobrol Santai selanjutnya. Saya pamit, mohon maaf bila ada salah-salah. Makan pempek untuk sarapan. Sarapannya dengan pejabat. Terima kasih saya ucapkan. Semoga Ngobrol Santai ini bermanfaat. Amin. Saya Amin. Ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semua. Ya, pamit semuanya. Kak Eri, Yus, pamit. Yus, Roni. Ya. Terima kasih. Oke, Erna. sampai ketemu. Sampai ketemu lagi. Ya. Lain kesempatan. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.